Om Swastiastu, Dok. Kami dari S3 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Suicide Attempt. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Divana Suryanov dengan 3 digit NIM terakhir 194. Next. Jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera sehingga seorang dapat menikmati hidupnya dengan menyadari kemampuannya sendiri, berinteraksi secara positif dengan orang lain, dan bekerja secara produktif. Lalu ada faktor-faktor utama yang berkontribusi pada kesehatan mental seseorang, yaitu resiliensi yang baik dan kualitas dukungan sosial yang baik. Jika seorang tidak memiliki kedua faktor tadi, maka seorang akan lebih mudah mengalami stres sehingga rentan mengalami masalah kesehatan mental. Next. Masalah kesehatan mental berkorelasi kuat dengan upaya bunuh diri. Upaya bunuh diri adalah upaya yang dilakukan atas kemauannya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Bagi sebagian orang, bunuh diri dimaksudkan sebagai cara untuk mengakhiri penderitaan hidup mereka, dan bagi sebagian orang juga, bunuh diri akan membawa kebebasan dari masalah hidup dan pemicu stres. Oke, bisa dilanjutkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Tiffany Tahir 154. Sekarang saya akan menjelaskan definisi tentang bunuh diri. Kata bunuh diri berasal dari bahasa Latin sui yang berarti diri dan site yang berarti membunuh. Berdasarkan berbagai definisi, bunuh diri dapat disederhanakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sadar oleh orang tertentu untuk memusnahkan hidupnya sendiri sebagai jalan keluar dari kehidupan yang dihadapinya. Namun bunuh diri juga memiliki berbagai macam istilah seperti terancam bunuh diri, percobaan bunuh diri, ide bunuh diri, dan bunuh diri. Percobaan bunuh diri adalah suatu kondisi di mana seseorang yang mengembangkan perilaku yang sebenarnya atau tampak mengancam nyawa untuk mengakhiri nyawanya sendiri atau berpotensi menyakakan diri, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Jadi banyak orang yang selamat dengan atau tanpa cedera fisik yang serius daripada mati dalam upaya bunuh diri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Yoga dengan 3 digit NIM terakhir 222. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai prevalensi dari percobaan bunuh diri. Jadi percobaan bunuh diri prevalensinya sangatlah beragam tergantung dari jenis populasi dan negara yang diteliti. Namun jika dilihat secara keseluruhan di seluruh dunia, bunuh diri merupakan 10 besar penyebab kematian utama pada anak-anak dan remaja. Dengan faktor pembeda diantaranya adalah kondisi biologis, klinis, budaya, dan sosial. Peristiwa bunuh diri sangatlah sering diawali dengan adanya percobaan bunuh diri. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang meninggal akibat bunuh diri 16 kali lebih cenderung untuk memiliki keinginan, membuat rencana, dan melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Jika dilihat berdasarkan usia, pada salah satu penelitian tahun 2020 di Amerika Serikat melibatkan 11.814 anak berusia 9-10 tahun, menunjukkan bahwa pada 2,4% anak-anak sudah memiliki keinginan dan rencana untuk bunuh diri, dan 1,3% anak telah melakukan percobaan bunuh diri sebelumnya. Pada orang dewasa, perempuan memiliki kecenderungan untuk lebih dulu melakukan kegiatan menyakiti diri dibandingkan laki-laki. Jarak antara kegiatan menyakiti diri dan percobaan bunuh diri berkisar sekitar 2 tahun, dengan 80% diantaranya berakhir pada bunuh diri. Studi juga menunjukkan bahwa pada mereka yang berusaha untuk menyakiti dirinya sendiri menemukan adanya perasaan senang dalam kegiatan tersebut, yang bisa jadi ini merupakan suatu gangguan psikiatri. Next. Baik, jadi bunuh diri seringkali dikaitkan dengan adanya gangguan psikiatri, khususnya depresi. Penelitian menunjukkan bahwa pada 31% pasien major depressive disorder atau MDD dan 15 pasien OCD memiliki setidaknya satu kali percobaan bunuh diri dalam 1 tahun. Penelitian pada tahun 2014 di RSUP Sanglah juga menyebutkan bahwa pada 85,7% pasien dengan percobaan bunuh diri memiliki gangguan psikiatri, dengan faktor diantaranya adalah jenis kelamin wanita dan tidak memiliki pekerjaan. Lalu bagaimana dengan kondisi pandemi? Jadi pada penelitian tahun 2019 di Indonesia menyebutkan bahwa kesendirian menyebabkan peningkatan faktor risiko percobaan bunuh diri sebesar 1,2 kali. Dan pada saat pandemi tahun 2020, percobaan bunuh diri meningkat 145%. Contoh lainnya adalah pada negara maju dengan budaya kerja keras seperti di Jepang, sekolah dan kerja menyebabkan tingkat depresi yang sangat tinggi. Namun saat awal pandemi di bulan Februari hingga Juni didapatkan penurunan angka percobaan bunuh diri hingga 14%, yang diperkirakan disebabkan karena adanya penurunan beban kerja akibat banyak kantor dan sekolah yang tutup, dan adanya subsidi yang masih diberikan oleh pemerintah saat itu. Namun pada bulan Juli hingga Oktober ditemukan adanya peningkatan kembali percobaan bunuh diri sebanyak 16%, yang disebabkan karena tingginya tingkat pengangguran dan masalah finansial.
Demikian untuk prevalensi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cornelia dengan NIM 3 digit terakhir 169. Metode yang digunakan untuk bunuh diri sangatlah beragam. Yang pertama adalah gantung diri. Metode ini dianggap klasik dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Gantung diri dilakukan baik oleh anak-anak hingga pelaku yang telah dewasa. Metode yang kedua yang sering dilakukan juga yaitu meminum racun. Racun yang diminum ini juga sangat beragam, mulai dari racun membasmi serangga, racun tikus, cairan membersih kamar mandi, maupun obat-obatan tertentu yang sengaja diminum dengan dosis berlebih. Meskipun sering dilakukan, bunuh diri dengan meminum racun ini seringlah digagalkan ketika diketahui oleh individu lain dan dapat diselamatkan dengan melarikan pelaku ke rumah sakit dengan segera. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melompat. Melompat ini dapat diartikan melompat dari ketinggian atau ke kendaraan yang sedang melintas, seperti bus, truk, maupun kereta. Cara ini sangatlah membutuhkan keberanian yang luar biasa. Cara lain yang sering digagalkan adalah melukai tubuh dengan benda tajam. Biasanya para pelaku berusaha menggorok leher atau mengiris pergelangan tangan maupun menusukkan benda tajam ke perutnya. Cara ini seringkali digagalkan meskipun pelaku telah melalui rasa sakit, namun proses untuk bunuh diri ini membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke waktu meninggalnya, sehingga dapat segera diselamatkan oleh individu lain. Metode yang paling jarang dilakukan adalah membakar diri dan juga menggunakan senjata api. Membakar diri ini biasanya segera diketahui oleh individu lain. Dan sementara untuk menggunakan senjata api, seperti yang telah kita ketahui, untuk memiliki senjata api secara legal di Indonesia ini sangatlah sulit. Next. Selanjutnya dari grafik dapat dilihat, menurut data Litbangkes Kementerian Kesehatan Indonesia, metode yang paling sering digunakan di Indonesia ini adalah gantung diri. Hal tersebut juga selaras ketika kita lihat pada grafik yang tertera pada daerah Gunung Kidul, yang merupakan daerah dengan angka bunuh diri tertinggi selama beberapa tahun terakhir, dan juga daerah Bali yang merupakan daerah tempat tinggal kita, keduanya memiliki angka tertinggi pada gantung diri. Hal ini dikarenakan untuk gantung diri tidak hanya menggunakan tali, namun dapat menggunakan alat-alat di sekitar kita seperti spray, sarung guling, maupun 2 jilbab yang dikaitkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, perkenalkan saya Milenia dengan 3 digit terakhir 080. Faktor-faktor yang dapat menjadi pencetus seorang melakukan bunuh diri yang pertama adalah adanya konflik di antara hubungan keluarga, pasangan, ataupun teman. Pada populasi remaja, seringkali bullying menjadi pemicu seseorang melakukan bunuh diri. Yang kedua adalah terkait kondisi psikiatri yang berkontribusi dalam percobaan bunuh diri, meliputi depresi, anxiety, schizophrenia, psikosis, personality disorder, eating disorder, trauma, original mental disorder. Dari semua itu, depresi merupakan penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri. Yang ketiga adalah zat terlarang dan alkohol dapat memicu perilaku yang impulsif dan agresif, sehingga mempengaruhi mood seseorang yang dapat memicunya untuk melakukan bunuh diri. Yang keempat, penyakit kronis seperti kardiovaskular disease, kanker, gagal ginjal, dan sebagainya yang membuat kualitas hidup seseorang menurun dan menimbulkan depresi yang dapat menjadi faktor pencetus seseorang mencoba bunuh diri. Dan selanjutnya adalah masalah keluarga dan masalah keuangan dan kemiskinan. Seringkali membuat orang mencoba bunuh diri karena merasa terbebani dan depresi. Yang keenam adalah riwayat kekerasan seksual yang mempengaruhi emosi dan mental seseorang. Selain itu, stigma dari masyarakat, rasa malu, penurunan percaya diri, dan depresi dapat memicu seseorang melakukan bunuh diri. Yang ketujuh, para imigran berisiko melakukan bunuh diri karena merasa kesepian di tempat yang baru, khawatir terhadap keluarga yang ditinggalkan, masalah bahasa dan akses kesehatan di tempat yang baru, serta kehilangan jaringan sosial dan penyesalan diri terhadap kultur baru membuat seorang terbebani dan mencoba melakukan bunuh diri. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, perkenalkan saya Debbie dengan 3 digit yang terakhir 176. Untuk studi kasus yang di Indonesia, ada fenomena bunuh diri yang terjadi di Gunung Kidul. Gunung Kidul memiliki angka bunuh diri tertinggi di Indonesia, di mana pada tahun 2001 hingga 2018 tercatat ada sekitar 492 kasus bunuh diri yang ditemukan oleh kepolisian setempat. Fenomena ini sering dikaitkan dengan mitos penduduk lokal yang sering dikenal dengan pulung gantung, yaitu objek yang berbentuk seperti bola api berekor biru apabila melewati atau jatuh di rumah tertentu, maka salah satu dari anggota rumah tersebut akan mati akibat bunuh diri. Berdasarkan persepsi warga lokal, kematian dianggap sebagai proses transisi kehidupan sekarang menuju
kehidupan alam baka, di mana hal ini sayangnya malah mengarahkan ke negatif religious coping dan juga false decision making. Mereka juga beranggapan bahwa mengakhiri kehidupan dengan cara gantung diri sebagai proses pembelajaran sosial. Studi lain menemukan bahwa fenomena bunuh diri ini lebih sering dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan. Diduga penyebabnya adalah karena depresi akibat permasalahan finansial, perceraian, dan juga akibat menderita penyakit menahun. Untuk tipe bunuh diri yang dilakukan adalah tipe egoistik, di mana seseorang cenderung untuk mencoba bunuh diri karena kurangnya interaksi dengan lingkungan sosial membuat seseorang merasa dirinya bukan menjadi bagian dari masyarakat. Next. Baik, perkenalkan nama saya Maharani dengan 3 digit NIM terakhir 030. Di sini saya akan menjelaskan tentang case report. Yang pertama ada seorang laki-laki umur 38 tahun dari Slovenia, penderita depresi, epilepsi, antisocial personality disorder, dan dependence syndrome. Suatu hari dia memberitahu mantan istrinya bahwa dia ingin mati. Tak lama kemudian, di hari yang sama, dia ditemukan dalam kondisi kesadaran menurun dan dibawa ke emergensi departemen menggunakan ambulans. Dalam perjalanan, dia menjadi somnolen dan tidak merespon nyeri, dengan perkiraan GCS 4-5. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosis mengalami overdosis benzodiazepin. Pasien mengalami sinus takikardi sekitar 121 beat per menit, pupil dilatasi, dan juga ditemukan tanda-tanda dehidrasi. Pasien diterapi dengan 3 naloxone bolus 0,4 mg dan direhidrasi dengan 1000 ml NaCl 0,9% secara intravena. Setelah pemberian naloxone, pasien mulai merespon nyeri, kemudian pasien dipindahkan ke ICU. Selanjutnya, pasien diterapi dengan NaCl 0,9% 2000 ml per hari dan glucose infusion 5% 1200 ml per hari. Pada hari kedua, kondisi pasien membaik dengan GCS 15 dan vital sign stabil. Next. Selanjutnya dialami oleh seorang mahasiswa lelaki berumur 20 tahun yang mencoba bunuh diri disebabkan oleh acute and transient psychotic disorder yang terjadi saat pandemi COVID-19. Dia berasal dari Hefei, Provinsi Anhui, Cina. Dia berada di Wuhan tanggal 15-18 Januari 2020 dan tiba kembali di Hefei pada 18 Januari 2020. Sampainya di rumah, dia merasa demam dan mengira dirinya terinfeksi virus COVID-19. Suatu hari pada tanggal 29 Januari 2020, dia terjaga semalaman dan berperilaku aneh seperti berbicara tidak jelas, menangis, dan tertawa. Keluarganya membawa dia ke rumah sakit khusus COVID-19. Setelah diperiksa oleh dokter, dia diagnosis mengalami upper respiratory tract infection tanpa infeksi COVID-19 setelah melakukan faring swab test. Namun dia tidak percaya dan mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia menderita COVID-19. Dia juga bersifat emosional dan mengira bahwa semua orang menyakitinya. Pada tanggal 1 Februari 2020, pasien mengalami perubahan perilaku, dia tidak mau bicara dan tampak sedih. Pasien juga tidak mau makan dan minum hingga pada sore hari sekitar pukul 17.00, dia lompat dari lantai 6 rumahnya, kemudian mendarat di kanopi yang berada di lantai dasar. Dia tidak mengalami cedera serius. Setelah ditangani, pasien dirujuk ke bagian psikiatri dan diterapi dengan tiapin fumarat secara oral 0,1 gram 2 kali sehari. Hari-hari selanjutnya dia diberikan kue tiapin 0,4 gram per hari dan melaksanakan terapi kognitif. Setelah 1 minggu menjalani psikoterapi dan mengkonsumsi obat, kondisi pasien dinyatakan membaik. Baik, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Indra Tanubawa dengan NIM 206. Untuk konseling di sini bisa dibagi menjadi dua, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT dan Dispute Kognitif, di mana keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah keinginan untuk bunuh diri, membantu pasien yang mengalami depresi, dan mengubah pola pikir yang irasional menjadi rasional. Yang membedakan di sini adalah REBT difokuskan pada proses berperilaku, di mana pasien juga diminta untuk memikirkan kesalahan mereka dan mengembangkan pola pikir rasional. REBT juga dapat mengembangkan kemampuan bersosialisasi pasien. Dispute kognitif dilakukan dengan melakukan persuasi filosofis, sharing dari orang-orang dengan pengalaman yang sama, dan dengan ekspresi verbal lainnya. Di sini pasien diminta untuk membayangkan tentang kematian dan dampak dari perbuatan tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anjani dengan 3 digit NIM terakhir 188, dan untuk treatment selanjutnya itu berupa medical intervention. Jadi selain digunakan terapi, juga bisa disarankan dalam perubahan dalam lifestyle changes itu yang berupa stress management dan tidur lebih teratur, yaitu 8 jam sehari, dan juga menghindari benda-benda yang berbahaya atau beresiko
untuk membuat pasien untuk memiliki keinginan untuk bunuh diri lagi. Dan untuk medikasinya itu tujuannya itu mengetreat dari akar permasalahan yang menyebabkan pasien tersebut ingin bunuh diri, yang seperti pasien memiliki depresi ataupun kecemasan. Dan untuk depresi dapat digunakan antidepresan yang umumnya sekarang digunakan itu yaitu ketamin, di mana ketamin ini merupakan sejenis obat anestesi yang masih digunakan sebagai anestesi sekarang dan juga bisa digunakan untuk mengetreat dari depresi pasien, dan di mana ketamin ini diberikan secara intravenus yang dilanjutkan 72 jam setelah treatment. Dan kerja dari ketamin ini sangat cepat, dan juga selain itu, selain depresi, ketamin itu bisa berfungsi untuk menyembuhkan kecemasan dari pasien. Selanjutnya untuk kecemasan, pasien diberikan anti-anxiety yang berupa SSRI, yaitu citalopram yang dosisnya itu 20 mg hingga 40 mg, dan juga adanya obat lainnya yaitu berupa trisikli antidepresan yang merupakan generasi kedua dari antidepresi yang bisa berfungsi sebagai untuk menyembuhkan kecemasan juga. Selain itu bisa digunakan benzodiazepin yang merupakan anti-anxiety yang belum pernah digunakan sekarang ini, yang bisa diberikan secara oral ataupun parenteral yang kerjanya itu juga lumayan cepat. Dan juga efek dari withdrawalnya itu sedikit dibandingkan dengan pemberian SSRI. Next. Saya Mary dengan 3 digit NIM terakhir 164 akan mempresentasikan tentang prognosis dari Society TEM. Jika pada kardiovaskular ada QRIS untuk memprediksi after treatment pasien, beberapa peneliti mengatakan pada Society TEM ada biological test, physiological scales, dan third generation scales. Namun ketiganya dinilai belum akurat dan bisa memiliki false positif dan false negatif yang tinggi. Penelitian di Swedia bahwa pasien memiliki kecenderungan tinggi untuk melakukan suicide attempt kembali, terutama pada pasien dengan mental disorder. Kemudian penelitian tersebut menyimpulkan bahwa prognosis pada pasien suicide attempt sangat bervariasi dan bergantung pada lama dan intensitas dari follow-up. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Gina Gunawan dengan 3 digit NIM terakhir 010. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan. Lembaga Center of Disease Control and Prevention atau lebih dikenal dengan CDC melakukan suatu package mengenai kebijakan, program, dan juga praktek untuk menghindari bunuh diri, di mana package ini akan menitik beratkan kepada pentingnya pencegahan bunuh diri, meliputi dari beberapa sektor seperti sosial, ekonomi, kultural, dan juga lingkungan. Next. Yang pertama adalah dengan meningkatkan support ekonomi, di mana menurut penelitian dikatakan penurunannya income daripada seseorang akan meningkatkan kecenderungan untuk bunuh diri. Oleh karena itu, dengan memberikan asuransi untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari individu dikatakan mampu untuk mengurangi bunuh diri. Lalu selanjutnya adalah dengan meningkatkan akses dan delivery kepada suicide, di mana dengan meningkatkan jumlah dan juga distribusi provider sehingga lebih mudah dicapai. Selanjutnya adalah dengan meningkatkan ekonomi atau membentuk suatu lingkungan yang protektif, di mana perubahan daripada individu itu sendiri tidak cukup, namun dengan lingkungan yang positif dapat memberikan outcome yang baik terhadap perilaku dan juga kesehatannya. Lalu selanjutnya adalah dengan mempromosikan keberikatan, di mana dalam hal ini hubungan sosial yang baik dapat mencegah bunuh diri. Next. Selanjutnya adalah dengan mengajarkan coping dan problem solving skills, di mana dalam hal ini adaptasi dalam berbagai masalah yang dengan cara menghadapinya. Lalu selanjutnya adalah dengan mengidentifikasi dan juga memberikan support kepada orang yang berisiko, di mana dengan memberikan perhatian dan juga pelayanan, lalu bisa dengan melakukan training untuk memudahkan mengidentifikasi orang yang berisiko, lalu dengan treatment bisa berupa farmakologi dan juga non-farmakologi seperti CBT, dan juga melakukan follow-up untuk mencegah reattempt. Selanjutnya adalah dengan mengurangi bahaya dan mencegah resiko di masa depan dengan melakukan konseling dan juga support pasca berkabung. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Janet Erika Natasha dengan 3 digit terakhir 115. Jadi di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Kesehatan jiwa merupakan salah satu kebutuhan untuk
manusia untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Namun tidak semua orang memiliki kualitas kesehatan mental yang baik. Hal ini disebabkan banyaknya stresor yang ada dalam hidup mereka. Cara yang digunakan untuk bunuh diri pun sangat beragam, seperti gantung diri, meminum racun, cairan pembersih kamar mandi, dan obat-obatan tertentu. Banyak faktor yang memicu seseorang untuk melakukan percobaan bunuh diri seperti konflik hubungan dengan anggota keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Untuk menangani hal ini perlu dilakukan konseling dan melalui beberapa terapi pengobatan maupun perubahan gaya hidup. Pencegahan juga perlu dilakukan dengan menyelesaikan masalah individu dan menyingkirkan pengaruh negatif yang terkait dengan bunuh diri. Demikian dari penjelasan kelompok kami. Terima kasih, Dok.